datang di podcast Kesehatan Gigi dan Mulut. Hari ini kita akan membahas bleaching gigi. Hari ini saya memiliki narasumber, boleh perkenalan dok? Halo, aku Dr. Diva. Aku di sini jadi general practitioner atau general dentist. Aku base-nya di Bali. Aku lulusan dari UGM tahun 2016. Kita mulai aja dok ya. Oke. Kita akan membahas tentang bleaching dokter. Alright. Mungkin boleh dijelaskan bleaching itu apa? Apakah bleaching itu sama atau enggak sama whitening atau scaling? Oke, sebenarnya bleaching itu artinya jangan bleach ya. Bleach itu dia memutihkan gigi. Sebenarnya sama aja sih dengan whitening. Jadi dia itu tujuannya untuk brightening atau dia mencerahkan dari gigi tersebut. Nah, tentu saja beda sama scaling. Kalau scaling atau scaling root planing itu adalah pembersihan karang gigi atau pembersihan debris karang gigi atau pembersihan gigi sendiri, staining. Nah, itu bisa masuk ke scaling. Tapi kalau misalnya sudah orang itu suka ngopi misalnya kan, dia giginya lebih kuning, scaling tadi itu udah nggak bisa berfungsi. Jadi dia harus di bleaching. Lebih besar lah ya Perawatannya lebih next level ya dari scaling. Oke. Bleaching itu sakit nggak dok? Sensitif nggak setelah bleaching? Oke, sebenarnya kalau sakit atau enggak sih enggak ya. Cuma kalau sensitif iya. Ada beberapa orang dia yang tahan, ada beberapa orang yang dia juga nggak tahan saat dilakukan bleaching. Karena apa? Bleaching itu kan kita masukin semacam kayak asem ya, biar mutihin giginya itu. Jadi kemudian kalau asem itu terus habis itu disinar, biasanya gigi tersebut lebih sensitif. Cuma sensitifnya nggak akan lama kok. Biasanya kayak sekitar 1-2 hari aja dia udah mereda. Setelah bleaching, berapa lama hasil bleaching bisa bertahan? Kalau berapa lamanya itu tergantung dari lifestyle. Kalau misalnya lifestyle-nya terlalu sering minum kopi, terus merokok, pokoknya makan makanan atau minum minuman yang itu tuh berwarna ya tentu aja dia cepet banget baliknya. Jadi kayak paling biasanya 6 bulan aja bisa balik lagi. Cuma kalau misalnya dia atau pasien tersebut itu dia lifestyle-nya oke, terus dia juga check up-nya juga rutin, terus habis itu nggak terlalu sering makan makanan berwarna, minum minuman berwarna, bisa kok tahan sampai 1-2 tahun tuh bisa dia. Cuma memang akan menurun karena kan ya itu tadi kan kita nggak bisa ngontrol apa yang kita makan dan lain-lainnya. Dari usia berapa bisa bleaching dokter? Kalau dari usia berapa itu saat gigi itu udah permanen semua. Pertanyaan selanjutnya dokter, sebelum bleaching apa yang harus dipersiapkan dokter? Sebelum bleaching tentu saja harus dibersihkan itu gigi, dalam arti ya rentetan dari bleaching terutama in office bleaching atau yang bleaching yang dilakukan oleh dokter gigi dengan bahan yang khusus itu harus dilakukan scaling dulu. Jadi giginya sudah bersih, debris sudah bersih, jadi bisa itu yang namanya bahan bleachingnya tuh terpenetrasi kalau kita bilangnya, atau bisa masuk ke dalam giginya, jadi giginya lebih cerah. Tadi dokter ada sebut in office bleaching, ini jenis bleachingnya dokter? Iya, itu jenis-jenis bleaching. Jadi bleaching tuh secara kasarnya sebenarnya ya, yang dilakukan oleh dokter gigi dan dilakukan di rumah. Kalau yang dilakukan di dokter gigi itu namanya in office bleaching. Nah, kalau yang dilakukan di rumah ya home bleaching. Dan itu yang membedakan apa sebenarnya, bahannya hampir-hampir sama aja sih. Cuma yang membedakan itu konsentrasi bahannya. Karena kan kalau yang dilakukan dokter gigi itu konsentrasi bahannya lebih besar. Jadi biasanya hasilnya itu spontan. Jadi dalam jangka waktu biasanya kurang lebih 1 jam ya. Kan dari scaling sampai bleachingnya itu biasanya 1 jam tuh udah kelihatan putihnya. Tapi kalau yang dilakukan di rumah kan biasanya harus beberapa kali ya, yang sekarang tuh ada di yang dijual di pasaran itu kan harus beberapa kali gitu. Tapi ada baiknya untuk konsul dulu dok ya. Iya, benar. Mending konsul dulu. Jadi jangan asal-asalan karena kita kan nggak tahu tuh yang kalian beli itu apa, gitu kan. Berapa kali perlu bleaching supaya putihnya maksimal? Kadang kan ada pasien yang kayak kurang putih gitu. Ada hubungannya nggak sih dokter sama berapa kali bleaching gitu? Kalau berapa kalinya tuh tergantung dari kebutuhan. Tergantung kebutuhan dan daya tahan. Karena kan ada beberapa pasien yang sensitif ya. Kalau mau diulangin biasanya 6 bulan aja. 6 bulan, 3-6 bulan tuh kalau mau diulangin boleh. Tapi kalau dalam jangka waktu dekat saya nggak menyarankan karena giginya kan pori-porinya kebuka tuh tadi, pasti akan lebih sensitif. Nah tadi apa pertanyaannya kemudian?
Itu kan tadi beberapa kali boleh diulang, terus habis itu sampai putih maksimal. Kalau putih maksimal, bleaching itu nggak bisa. Dia putihnya itu putih natural, jadi brighten gitu loh, giginya itu cerah gitu. Kalau putih maksimal nggak bisa, memang harus divinir. Oh, ya. vinir jawabannya. Kalau ya itu kalau putih maksimal harus divinir, vinirnya sama saya. Kalau itu ya, kalau misalnya ada kan pasien yang request, bisa nggak sih dok sampai kayak gini? Nggak bisa, karena kan pori-porinya pasien tuh beda-beda ya, pori-pori gigi itu kan beda-beda tuh. Kalau veneer bisa, kalau veneer kan bisa disesuaikan. Aku mau yang seperti ini bisa. Kalau bleaching nggak bisa, nanti malah kasihan giginya kan. Karena pasien pinginnya bleaching tapi kasih contohnya veneer. Iya, jadi kadang pasien terus yang putih-putih mentos gitu kan ya gimana ya. Jadi mohon maaf ya pasien, saya nggak bisa. Kita bukan dukun. Oke, lanjut ya dok. Ya. Bleaching apakah bisa dilakukan kalau punya gigi berlubang atau karang gigi dokter? Kalau karang gigi tadi harus di scaling. Jadi perlu di scaling dulu, dibersihkan, baru dilakukan bleaching. Nah, tapi kalau ada lubang, itu biasanya kalau lubangnya terlalu dalam, saya nggak menyarankan untuk di bleaching. Pasti giginya tuh akan ngilu sekali. Terus tapi kalau misalnya masih lubang-lubang kecil, di bleaching dulu biar nanti shade-nya lebih naik, kemudian baru dilakukan penambalan. Karena biasanya kalau ditambal dulu dia nggak mau masuk ininya, bahan bleachingnya. Gitu. Jadi dia nggak masuk di bahan tambalan gitu ya? Enggak, jadi nanti belang antara bahan tambalan sama giginya, gitu. Kalau pasien punya veneer terus veneernya di bleaching ngaruh nggak dok? Ya nggak bisa kalau itu, mohon maaf ya pasien, mending ganti veneer baru. Apalagi crown, biasanya kan ada pasien tuh yang ada crown di depan 2 gitu ya. Biasanya kan yang patah atau apa gitu, udah 1 atau 2 atau cuma 1 aja, tapi dia pengen di bleaching. Ya saya selalu ngasih tahu, ini crown nggak akan bisa di bleaching karena apa? Dia kan materialnya kan kompak sekali ya, beda sama gigi kan ada porositasnya, itu yang dia akan dipenetrasikan dari bahan bleaching itu tadi. Kalau misalnya ada di crown dipenetrasiin ya nggak bisa. Sedangkan kayak bahan tambal pun juga dia kan porositasnya beda sama gigi kan. Kayak gigi kan seragam tuh, kalau bahan tambal kan beda, makanya nanti pasti akan ada belang. Dan kalau yang crown tadi ya pasti dia nggak akan bleaching sendiri. Caranya gimana? Ya di bleaching terus habis itu ganti crown. Biasanya gitu kalau memang mau sekali sama ya. Tapi kalau misalnya enggak ya itu ada resiko belang. Kalian di mana? Kalian di mana? Di bios. Ada makanan atau minuman nggak dok yang harus dihindari setelah bleaching? Tentu saja ada, terutama dalam 1 minggu setelah bleaching ya, karena kan tadi yang saya jelaskan itu pori-porinya kan baru aja kebuka ya. Makan makanan yang berwarna, terus makan makanan yang terlalu dingin, terlalu asid atau asam atau terlalu panas kalau bisa dihindari. Kalau misalnya yang terlalu berwarna, misalnya suka minum kopi, teh, atau suka makan gulai, mungkin suka masakan Padang ya. Biasanya kan ada orang itu kan suka masakan Padang atau apa. Kalau bisa ya 1 minggu itu dikurangi dulu atau bisa dihindari ya, karena nanti dia malah kuning nanti giginya. Itu 1. Atau wine, biasanya kan kalau pasien-pasien bule kan suka nge-wine kan ya, itu juga nanti akan kelamaan dia giginya akan lebih gelap kalau misalnya dalam 1 minggu itu dia makan makanan berwarna. Pokoknya intinya kalau makan makanan berwarna nanti akan mengubah warna bleachingannya tuh lebih cepat gitu. Terus kalau yang kedua tadi, makan makanan yang asid ya, terus abis itu terlalu dingin, lalu panas, kalau bisa ya dihindari. Karena apa? Karena kan tadi yang pori-porinya kebuka, otomatis kan jadi gigi itu ada struktur kayak semacam tubuli dentinalis, itu kalau misalnya terbuka ya, itu biasanya akan lebih ngilu atau lebih sensitif gitu kan. Nanti kalau misalnya dikasih minum yang terlalu dingin, terlalu panas ya pasti akan lebih sensitif gitu. Jadi nunggu agak pori-porinya agak nutup sedikit baru nanti boleh. Kalau jus kayak mixed berries kayak itu berwarna gitu boleh dong? Boleh sih, boleh, nggak masalah. Kalau kayak jus-jus gitu nggak masalah. Warna alami ya? Iya, nggak masalah. Tapi ya kalau misalnya terlalu banyak juga nanti dia lama-kelamaan kayak orange juice gitu ya, juga dia bisa nyebabin kuning lagi kalau dalam 1 minggu itu minum terus. Tapi ya itu tadi juga selain itu kan jus itu juga ada dinginnya ya. Kalau tahan sih ya silahkan. Nanti kalau misalnya berubah warna ya tinggal di bleaching lagi. Gitu. Dokter kira-kira ada pesan atau kesan bagi mungkin yang maju mundur mau bleaching? Oke, kalau dari saya sih kalau misalnya kalian memang pengen gigi yang putih secara natural dan brighten up your smile secara natural, tidak invasif ya kita bilangnya, atau tidak perlu pengikiran gigi dan lain-lain. Nah ya
bleaching itu adalah salah satu solusi yang tepat. Tapi kalau misalnya kalian berekspektasi untuk gigi itu putih sesuai dengan shade yang kalian mau, bleaching itu bukan pilihan yang tepat. Itu bisa dilakukan untuk veneer, bisa direct dan indirect. Itu sih kalau dari saya. Dan kemudian bleaching itu aman atau enggak, sejauh ini aman dan tidak. Karena yang tadi saya bilang itu bukan tindakan yang invasif juga. Paling kalau misalnya resiko yang biasanya didapatkan tuh ya cuma paling nyilu aja sih. Sama dia kalau misalnya yang dia suka makan makanan yang berwarna, minum-minuman yang berwarna, dia pasti akan lebih cepat kuning lagi. Tuh. Oke, kalau gitu sekian. Oke. Sudah selesai. Oke. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di komentar. Terima kasih.